Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Materi pertama akan saya bacakan yaitu tentang pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM secara umum adalah hak yang melekat pada diri seseorang manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Sedangkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Pengertian HAM menurut Miriam Budiarjo. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya atau sejak lahir di dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Kedua, hak asasi manusia bersifat universal atau hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Contoh hak dalam pasal 3 dijelaskan sebagai berikut. 1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perilaku yang sama di depan hukum. 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM di dunia bermula dari yang pertama, Piagam Madinah. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah di tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. Lanjut. Yang kedua, Magna Carta. Magna Carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahnya kepada parlemen. The American Declaration. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Yang ketiga, The French Declaration. Tidak boleh ada
penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh. Mereka berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Lanjut. Yang keempat, the four freedom. Generasi pertama yaitu pengertian HAM hanya terpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Yang kedua, generasi kedua yaitu pemikiran HAM tidak saja menurut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, hak ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga yaitu keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno, justice delay, justice deni, tetaplah berlaku untuk kita semua. Lanjut. Generasi keempat yaitu pengertian HAM. Generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of ASEAN People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan ketiga karena tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selanjutnya, pemateri. Perkembangan HAM di Eropa. Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer di masa kejayaan Islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum, tetapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215, raja melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan dipertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Lanjut. Lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterkaitan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan. 4 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1689, lahirlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Pada masa itu pula, muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Lanjut. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan selanjutnya Amerika. Teori yang pertama oleh Rousseau adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa atau raja dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.
Menurut kontrak sosial, penguasa diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan keamanan agar hak alamiah manusia terjamin dan terlaksana secara aman. Yang kedua, trias politika oleh Montesquieu adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam 3 komponen, yaitu eksekutif atau parlemen, yaitu eksekutif atau pemerintah, yang kedua legislatif atau parlemen, dan yang ketiga kekuasaan peradilan atau yudikatif. Selanjutnya, yang ketiga teori hukum kodratif oleh John Locke adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut teori ini, hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak. Hak-hak tersebut terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Yang keempat, hak-hak dasar persamaan dan kebebasan oleh Thomas Jefferson adalah teori yang mengatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi beberapa hak yang tidak terpisah-pisah, di antaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan. Teori ini banyak dipengaruhi oleh Locke sekaligus menandai perkembangan HAM kemudian. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri. Perkembangan HAM dalam Islam. Dalam catatan sejarah, Islam juga sudah mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih seantero jagat. Ia tidak sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Salah satu kegigihan Nabi dalam perjuangan HAM yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang ada pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab jahiliyah di Mekah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, nalar, atau bahkan Tuhan. Kemudian, 7 poin tentang HAM dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu, umat Islam diharapkan melengkapi diri dengan ilmu dan keterampilan yang tepat melalui sumber terpercaya untuk menghadapi berbagai doktrin dan tantangan baru. Hal itu demi memastikan hak-hak yang diperjuangkan sesuai prinsip dan bebas dari unsur yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, perlunya memberdayakan komitmen kehidupan beragama sebagai suatu cara hidup demi memastikan setiap individu muslim mampu menyikapi realitas kehidupan saat ini yang berporos kepada prinsip dan panduan ajaran Islam. Yang ketiga, mencari titik persamaan atas nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat dan kehormatan, kemerdekaan dan kebebasan, kesetaraan dan kesamaan, serta persaudaraan sebagai dasar kesempatan untuk bekerja sama menangani isu-isu hak asasi manusia yang sejalan dengan Islam. Nomor 4, menyebarluaskan pemahaman tentang Islam sebagai salah satu sistem nilai dan etika yang berkontribusi kepada kebaikan bersama. Kemudian yang kelima, memperkuat perjuangan hak asasi manusia yang sejalan dengan tuntutan Islam. Berdasarkan strategi menekankan prinsip-prinsip Islam sebagai sistem etika tentang HAM, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip HAM sesuai etika Islam, serta meningkatkan efektivitas jaringan kerjasama antar otoritas agama di setiap negara, organisasi, dan individu demi memperkuat perjuangan isu-isu hak asasi dari perspektif Islam. Yang keenam, siap menjalin kolaborasi program penjelasan HAM dari suatu pandangan Islam melalui kerjasama strategis di antara negara anggota. Yang terakhir,
Forum menyepakati penulisan konsep HAM dari sudut pandang Islam yang dibentangkan dalam konferensi ini dapat diterbitkan atas nama MAPIMS atau Forum Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai sumber informasi bagi para peneliti yang bisa dijadikan referensi di tingkat negara anggota serta masyarakat antarbangsa. Materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan HAM di Indonesia. Pemahaman tentang HAM oleh masyarakat sudah sangat lebih baik dengan bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, karena HAM adalah sebagai tatanan norma, nilai, konsep, dan yang berlaku di masyarakat. Berikut merupakan perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, itu pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pada saat sebelum kemerdekaan, para pemimpin pemerintah Budi Utomo dalam hal HAM sudah memberikan perhatian terhadap adanya kesadaran untuk berserikat dan juga mengeluarkan pendapat melalui petisi atau forum pemerintahan. Bentuk pemikiran pemerintah Budi Utomo lebih mengarah pada hak kebebasan untuk berserikat dan juga pemerintahan Budi Utomo lebih mengarahkan pada hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam sidang BPUPKI, terjadi perbedaan pendapat atas masalah yang berkenaan dengan hak persamaan kedudukan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran atau pendapat dengan secara lisan atau secara tertulis. Yang selanjutnya adalah periode setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan, HAM masih terfokus pada hak untuk merdeka. Dalam kata lain, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang ada. Dan dalam berserikat atau berkumpul dalam berorganisasi, itu juga terdapat hak untuk menyampaikan pendapat, terutama dalam politik. Hal mendasar yang menjadi tujuan adalah adanya perubahan yang signifikan untuk pemerintahan Indonesia, yang mulanya sistem pemerintahannya adalah presidensil menjadi sistem pemerintahan yang parlementer. Yang kedua adalah periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada tahun ini, Indonesia yang mulai dikenal dengan pemerintahan periode parlementer, di mana pemikiran HAM mendapatkan momentum yang baik, yakni kebebasan untuk menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Jadi HAM di sini sudah mulai dihargai dan memiliki tempat. Selanjutnya, pada periode tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Soekarno menolak sistem demokrasi parlementer. Oleh karena itu, pada periode ini, Soekarno mengubah menjadi pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin, sehingga semua kekuasaan ada di tangan pemimpin atau di tangan presiden. Yang keempat adalah periode tahun 1966 sampai 1999. Dalam situasi yang chaos ini, akibat pemberontakan dari gerakan G30 SPKI, menyebabkan Indonesia kembali pada keadaan yang kelam dalam kehidupan berbangsa. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, yang kemudian dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan negara Indonesia. Karena dalam masyarakat Indonesia pada saat itu dalam keadaan yang tidak dilindungi, atau HAM pada saat itu tidak mendapat perhatian.
Di lain sisi, pada saat yang sama, Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi, sehingga segala sesuatu usaha untuk kemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Keadaan turunnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai pada titik terakhir, yaitu ditandai dengan turunnya Soeharto sebagai presiden di Indonesia. Yang terakhir, pada periode 1999 sampai sekarang. Penegakan HAM pada periode ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu penentuan atau perspektif status dan juga penataan aturan atau rule consistent behavior. Pada tahap penentuan ini telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 atau setelah amandemen Konstitusi Negara. Yang kedua adalah ketetapan MPR, undang-undang, dan juga peraturan-peraturan pemerintahan lainnya yang sesuai dengan peraturan pemerintahan perundang-undangan. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga ratifikasi terhadap instrumental internasional tentang HAM. Yang kedua adalah contohnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana undang-undang ini bisa digunakan untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Baik, pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Tragedi Semanggi. Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998 yang menewaskan 17 warga sipil. Tragedi Semanggi tersebut terjadi karena pergolakan mahasiswa yang tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, pada mahasiswa berusaha untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang pada masa Orde Baru. Selanjutnya, Semanggi II. Pada tanggal 24 September tahun 1999, mahasiswa mendapatkan tindakan kekerasan oleh tentara karena adanya pendesakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-Undang PKB yang di dalamnya menurut banyak kalangan yang di mana memberikan kekuasaan militer untuk mempermudah kepentingan militer. Mahasiswa dengan jumlah banyak menolak Undang-Undang PKB yang membuat adanya korban meninggal dari mahasiswa UI yang bernama Yunhab. Selanjutnya, kemudian penculikan aktivis tahun 1997 atau 1998, penculikan aktivis tersebut terjadi antara tahun 1997 atau 1998 terhadap aktivis pro-demokrasi. Kasus penculikan aktivis tersebut dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Selanjutnya, kasus Tanjung Priok. Dalam kasus Tanjung Priok ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat berupa pembunuhan secara kilat, perusakan sejumlah gedung dan berhak dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Kasus Tanjung Priok ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Tragedi Tanjung Priok ini berawal tanggal 10 September tahun 1984. Sersan Hermano, seorang anggota Bintara pembina desa, tiba di Masjid Asadah di Tanjung Priok. Untuk pemateri selanjutnya, silahkan. Baik, yang selanjutnya adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Tempat kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Selanjutnya, lingkup kewenangan. Berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Selanjutnya, tugas Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Dan yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat oleh WNI di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.